gitu. Sudah, merah putih harga mati. Jadi tolong hormati. Pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus. Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Aksi pengibaran bendera bergambar tengkorak Jolly Rogers dari serial anime One Piece jadi kontroversi jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Belakangan aksi mengibarkan hingga menggambar bendera One Piece ini berkembang ke berbagai daerah. Seperti apa kita harus memaknai kemunculan bendera One Piece ini? Kita bahas di program Sapa Jatim dengan tema bendera One Piece, ekspresi atau provokasi. Di studio sudah hadir narasumber Wakil Rektor Bidang Riset Kerjasama dan Digitalisasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Radius Setiawan. Apa kabar Bapak Radius hari ini? Baik Mbak Vina. Baik ya, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah Pak, ini kan pemerintah tidak mempermasalahkan. Ada juga kepala daerah ini juga pro dan juga kontra, ada yang berpandangan sudut pandang lain begitu ya, mengenai bendera One Piece yang muncul di beberapa titik di Indonesia. Bagaimana kita membaca untuk hal ini Pak? Apakah ini disebut sebagai bentuk ekspresi ataukah provokasi Pak Radius? Saya kira banyak pengamat sudah membaca soal fenomena itu Mbak Vina. Tapi satu hal yang menurut saya di momentum mendekati kemerdekaan ini, saya kira ada satu hal yang menurut saya kita syukuri bahwa ini membantah semacam tesis bahwa anak muda Gen Z kita itu apolitis, tidak peduli kepada kondisi sosial. Nah, saya kira ekspresi, saya lebih pada memposisikan ini bagian dari ekspresi anak muda yang melihat fenomena sosial, bahwa mereka kecewa, bahwa mereka tidak puas, dan diekspresikan dengan cara yang menurut saya masih di batas wajar. Jadi saya kira ini sebagian yang harus kita syukuri, bahwa mereka masih peduli. Mereka gelisah melihat beberapa situasi terkini, mereka ekspresikan melalui cara-cara yang menurut saya ini bagian dari kreativitas begitu. Bahwa akhirnya memantik berbagai respon, saya kira terutama generasi di atas generasi milenial, beberapa bapak-bapak kita itu mungkin dia melihat bendera itu tengkorak, tidak terkait bahwa itu bagian dari serial film yang ada makna-makna edukatif, ada makna-makna menarik, ada spirit, ada semangat yang bisa digali. Saya kira itu satu hal yang memang akhirnya jadi persoalan gitu, bahwa dalam gambar itu ada konteks bahwa itu film-film itu banyak mengajarkan soal hal-hal yang positif saya kira. Oke, sebenarnya ini adalah sebuah bentuk ekspresi kreativitas yang mereka keluarkan begitu ya Pak ya untuk hal ini. Tapi ini bukan sebagai provokasi begitu ya Pak ya. Nah, ini kan tapi tidak semua paham dengan hal ini begitu Pak. Nah, jika ini memang dilihat sebagai sebuah ekspresi dari masyarakat Indonesia, bagaimana kita bisa memaknai hal itu Pak? Iya, sebenarnya persoalannya itu tadi adalah bahwa memahami bendera itu tidak dalam konteks yang utuh, bahwa ini bagian dari serial tadi yang saya sampaikan tadi. Terus bagaimana memahami itu, saya kira persoalan bendera One Piece atau film One Piece itu kan bagian dari popular culture ya. Dan tentu fenomena ini bukan fenomena yang baru sebenarnya dalam konteks Indonesia, atau dalam konteks yang lebih besar itu dalam konteks ASEAN katakan. 2014 katakan ada film Hunger Game dengan tanda tangan yang begini nih Mbak Vina, itu digunakan sebagai protes di Thailand begitu. Atau yang lebih jauh lagi di Filipina di era Ferdinand Marcos, itu salah satu film juga, anime juga, itu jadikan ruang anak-anak muda untuk bagian dari protes saya kira. Dalam konteks Indonesia pun sebenarnya itu sudah banyak dilakukan, bahwa kelompok-kelompok penggemar atau fandom sebuah film, sebuah musik itu juga berusaha mengekspresikan kritik atau kegelisahan sosial mereka melalui medium-medium film atau hal-hal yang mereka gemari gitu. Saya kira ini bagian dari konteks sosial, konteks baru yang saya kira harus dimaknai dan diapresiasi secara positif saya kira. Bahwa dalam perkembangannya itu ditunggangi kepentingan yang lain,
digunakan sebagai ruang untuk menyerang negara, menyerang negara secara babi buta, itu konteks yang lain gitu. Bahwa dalam konteks viralitas begini ini kan selalu aja ada penumpang yang berusaha untuk memanfaatkan itu untuk mendelegitimasi peran-peran negara, saya kira. Oke, Anda melihat adakah masyarakat yang FOMO begitu Pak untuk ikut-ikutan memasang bendera ini begitu Pak? Anda melihatnya seperti apa di sini? Iya, saya kira beberapa yang begitu. Selain memasang bendera di beberapa titik katakan, bisa di motor sambil touring, atau yang disimak tadi di tayangan tadi di truk, atau yang paling banyak sekarang itu di akun mereka, ada pic picture mereka di WA, di sosial media itu menggunakan bendera itu. Foto profil ya Pak ya. Itu bagian dari dukungan, saya kira itu bagian dari bagaimana mereka mengekspresikan bahwa dilihat itu FOMO, tapi saya kira tidak semua FOMO itu punya efek negatif begitu, saya kira. Saya kira itu bagian dari ekspresi yang memang pemerintah sudah banyak dikritik sebenarnya. Baik. Akhirnya beberapa elit pemerintah termasuk Pak Prabowo juga menganggap bahwa ini satu hal yang biasa dan harus diapresiasi begitu. Saya kira negara sudah cukup punya pengalaman soal bagaimana melihat penetrasi di sosial media, cara kritik Gen Z itu, saya kira negara sudah mulai harus biasa melihat itu gitu. Apakah ini juga bisa dikatakan dilihat sebagai perubahan gaya ekspresi yang terjadi begitu ya oleh masyarakat yang ada di Indonesia? Bapak melihatnya seperti apa di sini? Betul Mbak. Jadi ini saya kira kata kunci yang penting, ini perubahan gaya ekspresi. Kalau dulu ruang-ruang protes itu banyak didominasi aktivis, demonstrasi di jalanan, atau aktivis sosial melakukan kritik terbuka, baik di mimbar terbuka, di momen talk show dan lain-lain. Nah, saya kira ini era di mana Gen Z punya cara mengkomunikasikan kegelisahan sosial mereka. Salah satunya ya saya kira melalui tanda-tanda di sosial media itu gitu. Jadi ada pergeseran cara berekspresi yang ini harus ditangkap pemerintah, ini harus dipahami bagaimana cara mengkomunikasikan itu dengan Gen Z begitu. Saya kira itu poinnya. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa ada semacam imagine community. Jadi mereka tidak perlu bertemu untuk mengkonsolidasikan. Kita mau demonstrasi itu di era-era milenial itu, atau era-era bahwa kita itu kalau mau demonstrasi mereka perlu bertemu, konsolidasi. Sekarang karena kesamaan hobi, karena kesamaan tujuan, mereka punya imajinasi komunitas yang sama bahwa kita sebagai penggemar One Piece kok merasa direpresi. Akhirnya ada semacam itu, ada semacam serangan balik, dan ya akhirnya hari ini masif sekali gitu. Baik, nah jika ini memang dilihat dari hal fenomena sosial begitu Pak, bagaimana seharusnya pemerintah untuk merespon hal ini Pak? Ya, jadi kalau dalam konteks psikologi sosial Mbak, ini kita sebut sebagai reaktansi. Jadi semakin ditekan, semakin direpresi, maka arus perlawanannya semakin dahsyat. Jadi ini yang saya kira perlu diperhatikan oleh pemegang otoritas, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahwa merespon hal-hal begini ini tidak perlu menggunakan simbol-simbol subversif, ditekan, karena perlawanannya akan semakin masif begitu. Maka saya kira yang perlu dilakukan pemerintah adalah pemerintah perlu memahami gaya berkomunikasi generasi muda hari ini. Sosial media, digital culture itu merubah pola orang berkomunikasi. Dulu aktivismenya di jalanan, sekarang aktivismenya di sosial media. Prakteknya dalam rentetan sejarah, kebisingan di sosial media ini dalam banyak hal juga mampu merubah kebijakan pemerintah. Saya kira kuncinya ada di komunikasi, bagaimana pemerintah memahami ini. Tentu tidak serta-merta bahwa ekspresi ini tidak bagian dari provokasi. Ada yang memang memanfaatkan ini sebagai bagian dari provokasi untuk mendelegitimasi pemerintah dan lain-lain. Itu iya, tetapi faktanya hari ini kita belum menemukan itu begitu. Baik. Tapi sejauh ini pemerintah, menurut Anda, apakah gaya berkomunikasi untuk terkait dengan munculnya bendera One Piece ini seperti apa? Apakah memang sudah efektifkah, ataukah memang belum efektif begitu untuk bisa menyampaikannya ke masyarakat? Begitu Bapak menilainya?
dalam konteks apa namanya sejarah sebenarnya, atau sudah nggak usah terlalu jauh, beberapa tahun terakhir lah Baik. akan ada respon tentang apa peringatan darurat itu, Mbak. Nah, itu kan sebenarnya meskipun apa gambarnya itu gambar apa namanya simbol negara, nah, tetapi mediumnya kan melalui musik. Baik. Dan pada saat itu terbukti pemerintah mendengarkan itu. Ada beberapa kebijakan yang diubah. Gitu. Saya kira pemerintah sebenarnya dalam konteks ini sudah cukup apa namanya punya pengalaman soal itu. Nah, dalam konteks One Piece ini saya melihat memang tidak seragam. Ada beberapa menteri yang menganggap ini bahaya, pejabat negara menganggap ini bahaya, tapi satu sisi ada kepala daerah yang mengapresiasi. Ada menteri lain yang menganggap bahwa ini bagian dari ekspresi begitu. Tapi sebenarnya finalnya ada di presiden. Beberapa hari yang lalu Pak Presiden sudah ngomong bahwa ini satu hal yang biasa, ini bagian dari ekspresi. Saya kira kalau bicara negara yang merepresentasikan itu mungkin melalui Sesnek bahwa Presiden menganggap ini suatu hal yang tidak berbahaya sehingga dipahami ini mengganggu disharmoni bangsa dan lain-lain, itu kan sudah banyak dikritik itu berlebihan dan lain-lain itu. Saya kira pemerintah cukup mendengar itu. Baik. Nah, Pak, ini menarik ya perbincangan kita, namun kita harus break sejenak begitu ya. Usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan seperti apa sih pemerintah merespon kemunculan bendera One Piece ini. Usai jeda, tetaplah di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama dan Digitalisasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Radius Setiawan. Nah Bapak, kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita. Ini kan fenomena pengibaran bendera One Piece. Ini ada yang mengartikan sebagai bentuk ekspresi, ada yang menjadikannya ini adalah sebuah simbol kekecewaan pada pemerintah. Pendapat Anda seperti apa Pak untuk hal ini Pak? Iya, saya kira sebagai sebuah negara demokratis, Mbak, ya, bahwa Indonesia yang besar ini tentu dalam perjalanannya, dalam konteks kebijakan tentu apa namanya ada banyak hal yang memang masih dianggap oleh masyarakat luas sebagai satu hal yang belum memuaskan, saya kira. Baik. Bahwa akhirnya kritik itu satu hal yang memang harus ada dalam konteks demokrasi. Lah, ekspresinya saja yang kadang-kadang berbeda. Di era sebelumnya kritik itu disampaikan lebih banyak di forum-forum formal, di jalanan, nah, di sosial media dengan banyaknya berbagai macam komunitas dan mereka punya kepedulian. Saya kira polanya berubah begitu. Saya kira kritik, ekspresi selama tidak melanggar hukum, selama ada batasan-batasan dan tidak cenderung secara terbuka yang ini mengganggu atau keluar dari batasan-batasan hukum, saya kira ini masih wajar dan harus diapresiasi. Karena kita nggak bisa membayangkan kalau negara kita ini hidup tanpa kritik begitu. Dan saya yakin bahwa pemimpin negara kita itu ya ingin membawa bangsa ini sebagai negara yang demokratis. Bahwa kritik ini makanan sehari-hari. Karena ini bagian tahu bahwa masyarakat saya puas apa enggak. Ketika masyarakat melakukan kritik berarti masyarakat masih peduli. Apalagi yang menurut saya agak menarik dan saya kira perlu apresiasi, ini kritik ini lahir dari anak-anak muda, mayoritas Gen Z, penggemar atau teman-teman menyebutnya nakama, penggemar dari serial One Piece. Saya kira ini satu hal yang menarik bahwa Gen Z tidak apolitis, mereka peduli dengan realitas sosial. Oke, bentuk kritik di sini bisa disampaikan di mana saja intinya ya. Kalau dulu memang disampaikan mungkin lewat bendera dan juga sebagainya, perangkat-perangkat lain. Tapi di media sosial sekarang juga makin marak untuk hal ini ya Pak. Nah untuk fenomena pengibaran bendera bajak laut ini kan di sejumlah daerah ini kan ada yang dilarang. Bahkan ada yang sudah digambar di jalan begitu Pak, kemudian disuruh dihapus. Nah apakah cara-cara ini dibenarkan? Jadi jika gambar tokoh anime ini memang disebut sebagai kritikan begitu Pak. Menurut Anda seperti apa Pak? Iya, memang beberapa daerah merespon ini beragam. Ada yang didatangi aparat, gambar itu dihapus dan lain begitu. Saya kira ini saya melihat memang ada semacam gap culture atau gap generation. Bagaimana memahami gambar tengkorak
itu dianggap sebagai satu hal yang menyeramkan, satu hal yang bisa membahayakan. Baik. Padahal kalau dia secara utuh, serial ini juga banyak mengajarkan atau banyak episodenya yang sebenarnya punya relevansi dalam konteks kehidupan sehari-hari begitu. Tentu kalau kita amati sosial media, beberapa daerah yang merespon ini secara berlebihan, cenderung represif, justru responnya akan semakin tinggi. Saya yakin ini semacam kayak ini ya, ketika semakin dibungkam, ketika semakin direpresif, maka perlawanannya akan semakin besar. Ketika bendera-bendera itu diambil, ada cenderung diposisikan sebagai kelompok-kelompok yang mengancam, maka tidak mungkin akan lebih banyak bendera muncul begitu. Saya kira pendekatan dengan anak muda, para penggemar atau fandom komunitas, bisa K-pop, bisa kalau kelompok-kelompok penggemar anime Jepang ini juga harus ini. Mereka ini punya, meskipun tidak pernah ketemu, tapi solidaritasnya di sosial media cukup kuat. Begitu mereka merasa direpresi, tadi saya katakan bahwa dalam konteks psikologi sosial, reaktansi semakin ditekan, maka mereka akan perlawanannya akan semakin besar. Kondisi ini yang harus dipahami oleh pembuat kebijakan, terutama pemilik otoritas di beberapa daerah, Mbak. Oke, jadi mereka harus mengikuti juga begitu ya untuk alur yang ada. Memang Gen Z rata-rata seperti ini, jadi mereka juga harus mengikuti cara-cara dari Gen Z seperti itu. Nah, ini kan awalnya kemunculan ini kan tidak ada kaitannya dengan politik, Pak. Tapi kenapa sekarang kok dikaitkan dengan mengarahnya ke politik dan juga negara seperti itu, Pak? Ya, dalam banyak hal kemunculan kelompok-kelompok fans penggemar itu kan sebenarnya memang bentuk bagian dari rasa cinta kepada kalau kelompok musik itu ya berarti pada pemain musiknya. Kalau film, apalagi film yang berepisode-episode, itu bentuk mereka itu punya kesamaan suka dan cinta kepada satu jenis hiburan atau entertain begitu. Tapi dalam perkembangannya ketika mereka berkumpul jadi satu, meskipun nggak pernah ketemu secara fisik ya, katakan One Piece ini kan nakama ini ya. Nah, dalam perkembangannya mereka ini kan sebagai bagian dari entitas warga negara yang kadang-kadang punya kegelisahan. Mereka ini merasa nggak puas, apalagi momentumnya beberapa bulan kemunculan ini kan ada beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat. Katakan rekening yang nggak aktif berapa bulan akan dinonaktifkan oleh PPATK, tanah dan lain-lain itu. Itu dalam konteks sebenarnya bagian dari mereka gelisah, resah dengan model-model kebijakan pemerintah yang dianggap nggak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Nah, dalam konteks itu resonansinya jadi besar karena ketika ngomong kebijakan berarti bicara ngomong politik gitu. Nah, dalam konteks ini komunitas sosial atau fandom itu tadi itu selalu terkait dengan politik karena mereka ini militan, mereka itu kompak dan tidak harus ketemu secara fisik. Nah, gitu. Ada kesamaan, ada imagine komunitas membayangkan satu komunitas yang sama, kesukaan yang sama. Begitu satu diusik, ini kan gara-gara satu usik terus merasa ini dianggap membahayakan, ini dianggap bisa memecah kepentingan bangsa, akhirnya lainnya merespon, jadi semakin besar. Gitu. Baik. Apakah Anda melihat ada agenda terselubung di sini, Pak? Selama ini kita belum menemukan itu ya, agenda terselubung ya. Makin kesini menurut saya beberapa tokoh politik melihat bahwa mulai banyak yang mulai mengapresiasi. Gitu. Tapi saya kira negara juga perlu melihat ini secara hati-hati dalam konteks komunikasi. Karena faktanya memang popular culture, kebiasaan di sosial media atau digital social movement, gerakan-gerakan di sosial media itu dalam banyak hal juga mampu cukup mengganggu stabilitas negara. Gitu. Pengalaman beberapa negara termasuk Indonesia. Saya kira negara juga perlu hati-hati, tetapi negara juga harus tahu batasan mana ini terlalu berlebihan. Ini saya kira negara perlu mengukur inilah. Jangan sampai menyebabkan reaksi sehingga ini malah menyebabkan kekacauan massal begitu. Ini jadi masalah. Tapi saya melihat kecenderungan makin ke sini, saya kira banyak orang mengapresiasi, banyak orang menganggap bahwa ini bagian ini memecahkan semacam anggapan bahwa Gen Z itu generasi strawberry yang lembek,
yang apolitis begitu. Faktanya mereka tidak apolitis dan mereka peduli kondisi sosial, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Di segmen berikutnya Saudara, nanti kami akan membahas terkait ramainya isu bendera One Piece ini di jagat media sosial. Seperti apa? Usai jeda kita akan bahas, tetap di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami Saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama dan Digitalisasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Radius Setiawan. Nah Pak, ini ke media sosial. Kalau berbicara soal One Piece, apakah ini menjadi trending di media sosial saat ini Pak Radius? Iya, 2-3 hari ini saya kira ini cukup menyedot perhatian, terutama para netizen ya, para pengguna sosial media begitu. Baik. Dan ini cukup menarik perhatian orang sehingga banyak orang mengungkapkan dukungannya. Ya memang pro dan kontra, tapi kita lihat kalau by data memang arus besarnya lebih banyak menganggap ini sebagai bagian dari ekspresi saya kira. Kalau rata-rata bahasanya apa nih Pak jika dikaitkan di One Piece ini di media sosial? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Banyak hal yang saya kira ini berkah ini bagi pencipta One Piece sebenarnya. Oh berkah Mbak. ya. Iya. Jadi Baik. Oda ini mungkin nggak pernah bayangkan bahwa karyanya sekarang bakal dibicarakan orang se-Indonesia. Baik. Banyak nakama-nakama baru yang muncul. Jadi ini kan sudah 1000 sekian episode Mbak ya. Jadi banyak video-video One Piece yang dipotong terus dikontekskan dengan fenomena di Indonesia begitu. Jadi menariknya akhirnya menarik orang untuk menonton dan begadang untuk menonton One Piece saya kira. Dan ini saya kira hal yang baik lah. Jadi kita ini hidup di era sosial media, saya kira kita harus menahan diri untuk komen sebelum kita paham konteksnya begitu. Betul. Jadi kalau belum melihat bagaimana film One Piece, bagaimana beberapa episode pentingnya, saya kira keinginan untuk komentar itu saya kira harus kita tahan dulu biar nggak malah berisik begitu. Saya kira sosial media ini jadikan ruang kritik, berbeda pandangan tetapi tetap sehat. Baik, jadi orang sebelumnya tidak tahu kartun One Piece atau anime One Piece, akhirnya jadi pengen nonton biar tahu paham konteksnya ini seperti apa yang digaungkan sekarang ya oleh masyarakat sekarang. Nah Pak, untuk jika kita melihat di media sosial sekarang isu bendera One Piece ini sebenarnya jadi konten lucu-lucuan atau nanti akan kalau semakin dibiarkan akan menjadi liar atau berbahaya kah Pak? Iya, sebenarnya kalau lihat kecenderungannya sosial media itu orang banyak memaknai One Piece ini terkait dengan kondisi yang ada di Indonesia. Baik. Nah, saya kira. Jadi satu sisi itu lucu-lucuan seperti katakan Mbak Vina, tapi sisi lain bahwa ada pesan yang akhirnya orang berusaha memaknai. Ada satu episode katakan yang bicara soal usaha dari salah satu penguasa di film itu untuk menghilangkan rekam jejak pemimpin terdahulunya. Orang-orang yang terkait dengan pemimpin terdahulunya itu bisa dipastikan direpresi, terus rekam jejaknya dihilangkan bahkan sampai dibunuh gitu. Dalam konteks itu banyak dikaitkan, ini kan lagi aktual dalam konteks Indonesia menulis ulang sejarah begitu. Jadi potongan-potongan dari dalam yang dikaitkan. Saya kira ini jadi semacam menarik begitu. Satu sisi mereka melakukan kritik terhadap pemerintah melalui medium film gitu. Saya kira ini kreativitas. Bahwa nanti bakal liar dan lain-lain ini memang tergantung pemerintah memitigasi ini. Kreativitas itu kalau tidak diberi ruang yang baik, direpresi, bisa liar, dan saya kira yang susah nanti pemerintah juga akhirnya. Baik. Banyak Kebijakan-kebijakan sebenarnya bagus, akan sangat mungkin tidak bisa terrealisasikan secara bagus karena terganggu oleh suasana masyarakat yang memang merasa bahwa pemerintah kita ini lagi tidak baik-baik saja, cenderung represif dan cenderung tidak mendengar. Ini kan jadi persoalan saya kira Mbak. Oke.
Oke, jadi blunder ya Pak ya Iya. di sini ya Pak. Baik, untuk yang terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat terkait dengan pemasangan bendera One Piece ini seperti apa Pak pesannya? Oke, saya kira kita semua sepakat bahwa ini bagian dari ekspresi, tetapi tetap saya kira apalagi momentumnya ini 17 Agustus Mbak ya. Jadi saya kira bagaimanapun juga ada aturan-aturan kaitannya dengan jangan sampai terus ini diposisikan lebih tinggi dari bendera merah putih, Baik. terus cenderung cenderung melakukan penodaan atau simbol-simbol negara begitu. Tapi kalau itu dikibarkan terus disampaikan dalam batas-batas wajar, saya kira itu oke. Dan menurut saya menonton One Piece beberapa episode, kalau memang nggak bisa beberapa episode, itu jadi salah satu solusi agar gambar atau bendera itu tidak dilihat sebagai bendera, gambar tengkorak, tapi serial atau film-filmnya ini menarik loh. Ada muatan-muatan edukasi yang perlu dilihat saya kira. Dan saya kira pemerintah melalui presiden saya kira sudah melihat ini sebagai satu hal yang biasa, ekspresi anak muda. Jadi kalau mau terus dibicarakan, saya kira ya harus diarahkan kepada pembicaraan-pembicaraan atau ruang-ruang diskursus yang sehat saya kira Mbak. Baik, terima kasih Bapak Radia Setiawan atas penjelasan dan juga waktunya sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah saudara, kemunculan bendera One Piece memang bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Banyak kalangan menilai ini merupakan ekspresi masyarakat untuk pemerintah. Namun yang paling penting, kemunculan bendera One Piece ini tidak boleh mengganggu makna dari momen kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Saya Vina Putri pamit. Kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.